Apakah kekayaan dapat menjamin bahwa rumah tangga itu akan terhindar dari perselingkuhan dan membuat rumah tangga itu harmonis? Jawabannya tidak. Karena ada salah satu pengalaman sahabat saya. Beliau kaya raya, tapi rumah tangganya tidak harmonis, bahkan terjadi perselingkuhan. Baik, sedikit cerita. Pengalaman dari sahabat saya yang beberapa minggu yang lalu datang ke tempat saya dengan emosi, marah, dan tangisan. Entah kenapa saya juga bingung. Tiba-tiba beliau datang dengan menangis di depan admin saya. Beliau sudah menangis dan ketemu saya di ruangan saya. Beliau juga menangis. Saya bingung ada apa, karena beliau tidak bercerita di situ. Hanya menangis dan ingin ketemu dengan saya. Admin saya pun juga tidak tahu masalah beliau seperti apa. Dan saya bantu beliau untuk menenangkan beliau. Alhasil beliau mau cerita. Beliau menikah dengan suaminya sudah kurang lebih 5 tahun ini. Beliau menikah atas dasar cinta, sama-sama cinta, saling mencintai. Karena mereka pernah berpacaran kurang lebih 1 tahun ya. 1 tahun mereka menikah dan semua kebutuhan pacarnya di waktu pacaran dulu itu yang mencukupi beliau, sahabat saya tersebut. Sahabat saya itu emang kaya. Beliau kaya, memiliki banyak sekali perusahaan, memiliki banyak sekali apartemen di luar negeri ataupun di Indonesia. Beliau memang sangat kaya. Usia beliau kurang lebih 38 tahun, sedangkan suaminya usianya baru 30 tahun. Selisihnya memang cukup banyak sekali. Tapi beliau sangat sayang sekali dengan pacarnya tersebut. Dari awal pacaran, beliau memang mencukupi semua kebutuhan pacarnya. Mulai dari uang jajannya setiap hari, mulai dari kendaraan yang dia gunakan, mulai dari rumah yang dia tinggali, semuanya mencukupi beliau. Dan alhasil mereka menikah. Mereka menikah. Tapi dari situ beliau tidak sadar kalau suaminya, kalau pacarnya tersebut itu hanya inginkan hartanya saja, bukan atas dasar cinta. Karena saya lihat dari aura dari suaminya tersebut, itu bukan atas dasar cinta, tapi atas dasar keuangan saja. Suaminya hanya membutuhkan uangnya saja. Dan di pernikahannya pun, suaminya tidak mau bekerja. Suaminya hanya duduk diam di rumah, main game, bersenang-senang, jalan-jalan, shopping. Semuanya dilakukan oleh suaminya. Dan yang bekerja keras di sini adalah istrinya. Karena istrinya diancam, karena sahabat saya tersebut diancam. Kalau dia nggak mencukupi kebutuhannya, dia akan menceraikan istrinya dan meninggalkannya. Karena sahabat saya tersebut sudah benar-benar gila ya, sudah benar-benar gila dan jatuh cinta sama suaminya tersebut sampai beliau takut untuk kehilangannya. Dan yang paling membuat beliau marah, kesal, dendam, ternyata suaminya punya selingkuhan, menyimpan wanita di rumahnya yang dulu, yang pernah dibelikan oleh sahabat saya tersebut pada waktu pacaran. Dan mereka sudah menikah siri. Mereka sudah menikah siri selama kurang lebih 2 tahun. Dalam pernikahan beliau, memang beliau tidak memiliki anak karena ada masalah di rahimnya. Alhasil suaminya menikah siri dengan pacarnya, dengan selingkuhannya, dan memiliki anak. Saat ini usia anaknya 1 tahun. Disitulah beliau sangat marah, sangat dendam, benci, emosi. Karena usaha yang beliau lakukan selama ini sia-sia untuk suaminya yang dia cintai. Coba Anda bayangkan sekarang. Apa yang akan Anda lakukan kalau Anda menjadi sahabat saya tersebut? Marah? Mengusir dia dari rumah? Tidak memberikan dia harta sepersen pun, bahkan selingkuhannya Anda usir dari rumah yang Anda belikan tersebut, atau bagaimana? Itu yang membuat beliau marah.
Itu yang membuat beliau pusing, membuat beliau stres. Sampai datang ke tempat saya itu langsung nangis-nangis di depan admin saya, tanpa nggak bisa ngomong sama sekali. Dan ketemu saya pun beliau juga langsung nangis-nangis. Karena saking sakitnya hati beliau. Beliau sudah bekerja keras selama ini, mengumpulkan banyak harta untuk suaminya. Apapun yang suaminya inginkan selalu dipenuhinya. Pengen jalan-jalan ke luar negeri selalu diiyakan. Dan ternyata suaminya jalan-jalan itu bukan dengan dia, tapi dengan wanita lain. Coba Anda bayangkan. Coba Anda bayangkan sekarang, apa yang Anda lakukan saat Anda mengalami hal tersebut? Apakah Anda yang diam saja, marah, atau bagaimana? Nah, kemarin saya memang melihat ya, aura beliau sangat buruk sekali. Banyak sekali energi-energi negatif dalam diri beliau. Dan kalau saya lihat, beliau menikah dengan suaminya tersebut karena ada energi negatif. Karena logikanya itu tidak main sama sekali, tidak masuk akal sama sekali. Beliau menikah dengan dia, dengan suaminya tersebut, itu suaminya nggak bekerja, pengangguran. Dan kehidupan suaminya, kebutuhan suaminya beliau yang mencukupi. Padahal kan Anda tahu ya, tugas seorang suami adalah menjadi kepala pemimpin rumah tangga. Dia harus memimpin istrinya, dia harus memenuhi kebutuhan istrinya. Kalau suaminya tidak bekerja, tugas dan tanggung jawab sebagai seorang suami gimana? Cinta memang iya cinta, tapi alangkah baiknya gunakan logika Anda. Karena biasanya kalau orang yang jatuh cinta, dia tidak akan menggunakan logikanya. Yang digunakan hanyalah emosinya. Seperti yang pernah saya jelaskan kemarin, orang yang jatuh cinta tidak akan menggunakan logikanya. Siapa dia? Dari mana asalnya? Apa pendidikannya? Dia tidak akan memikirkan hal tersebut karena dia sudah jatuh cinta. Yang dia gunakan hanyalah emosinya. Emosinya sesaat, setelah bersamanya pasti akan sangat rugi besar. Dia akan mengetahuinya setelah bersama. Ya, sama seperti yang dialami oleh sahabat saya tadi. Beliau sangat menyesal dan beliau bingung apa yang harus beliau lakukan di situ. Dan kemarin saya bantu bersihkan auranya. Banyak sekali energi-energi negatif dalam dirinya. Saya bantu bersihkan. Saya bantu bersihkan dan bantu perkuat lagi auranya. Biar beliau memiliki aura yang positif, biar beliau memiliki aura yang jauh lebih baik lagi. Dan saya sarankan untuk melakukan sholat tahajud, biar beliau jauh lebih tenang, bisa memberikan keputusan yang jauh lebih baik untuk rumah tangga beliau. Karena kan kepala rumah tangga adalah seorang pria, bukan wanita. Kalau saya lihat sikap beliau juga sedikit sombong ya, sedikit sombong dengan harta kekayaannya, sehingga beliau lah yang mencukupi semua kebutuhan suaminya, bukan suaminya yang mencukupi beliau. Itu kan membuat suami itu merasa tidak berdaya ya, suami itu merasa tidak dibutuhkan di situ. Padahal saya tahu pria itu akan menggunakan logikanya. Kenapa dia tidak bisa bekerja? Karena istrinya menganggap bahwa dia itu lemah. Saya sarankan beliau untuk lebih tegas dengan suaminya, untuk memilih antara beliau atau istri sirihnya tersebut. Ya, kalau beliau ingin berpisah, ya alangkah baiknya dibicarakan baik-baik dengan suaminya. Kemarin saya memperbaiki auranya, saya bukakan auranya, saya bersihkan aura-aura negatifnya. Dan beberapa hari yang lalu beliau berkonsultasi lagi dengan saya, beliau telepon saya, beliau sedikit bisa tersenyum, bisa lega hatinya, karena keputusan beliau adalah berpisah dengan suaminya. Karena beliau sadar bahwa pria tersebut bukan yang terbaik untuk sahabat saya tersebut. Ya, saya hanya bisa mendoakan yang terbaik buat beliau. Semoga proses persidangan perceraian beliau bisa berjalan dengan lancar, dan beliau bisa menemukan jodoh yang jauh lebih baik lagi nantinya. Nah, itu hanya sedikit sepenggal cerita ya dari pengalaman sahabat saya tersebut. Ternyata kekayaan atau harta itu tidak menjamin rumah tangga bisa harmonis dan bahagia. Yang terpenting apa? Keharmonisan rumah tangga itu bukan hanya karena kekayaan saja, tapi adanya komunikasi yang baik,
Karena kedekatan Anda dengan pasangan Anda, karena pelayanan Anda, karena sikap dan perilaku Anda kepada pasangan Anda, saling menghargai, saling berkomunikasi, itu yang paling penting untuk bisa membuat rumah tangga selalu bahagia, selalu harmonis, bahkan terhindar dari perselingkuhan. Karena kekayaan itu nomor kesekian. Yang terpenting adalah kedekatan Anda dengan pasangan Anda. Lakukan hal tersebut, dan rumah tangga Anda semakin harmonis. Jangan terus-terusan mengejar kekayaan, harta, karena kelak Anda meninggal, harta Anda tidak akan Anda bawa sampai Anda meninggal nantinya. Harta hanya titipan Tuhan. Yang terpenting adalah pasangan dan keluarga Anda. Baik, saya rasa penjelasan saya sudah sangat jelas sekali ya, mengenai kekayaan ternyata itu tidak menjamin bahwa kehidupan rumah tangga bisa harmonis dan terhindar dari perselingkuhan. Semoga ini bisa menjadi inspirasi atau pengetahuan buat sahabat Ara semuanya. Tapi jika masih ada pertanyaan mengenai masalah dalam rumah tangga Anda dan Anda belum bisa menanganinya, Anda bisa berkonsultasi dengan saya dengan menghubungi konsultasi di sini. Silakan Anda catat, Anda save, dan Anda hubungi saya, baik melalui chat WhatsApp atau melalui telepon. Saya siap membantu Anda. Terima kasih, sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya.